Assalamualaikum, halo semua. Saya Siti Umiana beserta Magang Bimba. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas keempat. Nah, pertanyaan terkait pengalaman terhadap motivator. Nah, yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, cara motivator menyapa dan menyambut murid yaitu dengan ramah dan senyum. Contohnya, halo Kakak Naura. Nah, seperti sehat hari ini Kakak Naura. Nah, diantar siapa sih Kak hari ini? Udah makan Kak? Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Nah, motivator memulai video call atau Zoom terlebih dahulu dengan anak, lalu motivator tidak lupa untuk menyapa dan menyambut murid dengan ramah dan dengan senyuman. Seperti, halo Kakak Naura, lambaikan tangan kita dan ajak berdialog kecil seperti contohnya, sehat Kak hari ini? Sudah siap belajar? Oh iya, Kakak udah makan atau belum? Seperti itu. Dan bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Motivator harus bisa menciptakan suasana kelas yang fun learning dan tidak lupa melakukan individual system agar motivator memahami karakter kesukaan dari masing-masing anak. Nah, dan bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Caranya, motivator harus bersikap ramah dan tidak lupa untuk senyum. Pertama-tama, ajak anak untuk berdialog dengan pembahasan ringan, sehingga ada feedback balik dari sang anak. Dan jika ada tutur kata yang keluar dari sang anak, seorang motivator harus kreatif dalam menjawab agar anak merasa senang dan merasa antusias untuk mulai bercerita lagi karena ia berpikir bahwa yang ia keluarkan telah direspon baik. Dan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Nah, motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak dengan cara mengajak tos sambil mengatakan good job. Nah, kata atau semangat. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Nah, motivator memberikan reward atau motivasi pada saat kegiatan inti atau saat mengerjakan modul. Dan bagaimana ekspresi atau sikap dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Nah, ekspresi atau sikap dan penampilan motivator harus semangat dan ceria. Dan motivator tidak boleh memasang muka raut yang cuek, jutek, ataupun masam. Karena semua itu dapat berpengaruh kepada anak. Dan apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Nah, motivator harus pandai dalam menumbuhkan suasana fun learning di dalam kelas. Seperti contoh, bermain baca-bacaan bersama anak. Sehingga anak tetap merasa asik dan semangat. Nah, dan apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Nah, ini bisa dilakukan secara berbarengan pada saat memverbalkan. Contoh, pada saat memverbalkan BD, GKMPC atau JLNTRC, atau bisa dilakukan secara terpisah. Contoh, Dede MA apa D? Seperti kita menanyakan kepada si anak. Nah, poin B itu ada pertanyaan bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan membuka. Ini pengamatan ekspresi anak sangat antusias dan bersemangat saat bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Namun jika ada anak yang tidak bersemangat, itu menjadi titik fokus motivator untuk menumbuhkan kembali semangat sang anak. Dan apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat? Nah, selama kegiatan Bimba ada, dan itu menjadi titik fokus motivator seperti tadi untuk mengembalikan semangat anak tersebut. Contoh, ada Agung yang sedang murung. Seorang motivator harus mengajak berdialog terlebih dahulu sampai Agung merespon dengan baik. Baru dari situ motivator menanyakan apa yang membuat adik Agung ini
yang membuat adik Agung tidak semangat, dan motivator bertugas memberi motivasi agar Agung semangat kembali. Dan bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Nah, ekspresi dan sikap setiap murid berbeda-beda. Ada yang sangat antusias dan ada yang masih kurang bersemangat, dan itu balik lagi ke tugas motivator yang harus menumbuhkan suasana belajar yang fun learning agar anak tetap semangat dan tidak cepat merasa bosan. Juga motivator harus sekali menggunakan metode Bimba, khususnya metode individual system, agar motivator mengetahui karakteristik setiap anak. Dan apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, ada anak yang senang dan ada yang belum senang, tetapi membahas senang atau tidak itu bisa dilihat dari karakteristik seorang anak, dan itu bisa terlihat dari pendekatan sang motivator dengan anak atau individual sistem metode yang ditetapkan dalam pembelajaran. Dan jika ada anak yang belum senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator, itu menjadi tugas seorang motivator untuk menumbuhkan minat seorang anak. Nah, poin yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, ada beberapa anak yang masih merasa kesulitan melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karakter yang sudah saya amati selama saya magang ini, ada anak yang masih harus ditumbuhkan minat belajar dan minat bacanya, ada yang sudah menyukai dan mencintai membaca dan belajarnya. Nah, dan poin C, pengamatan terhadap suasana kelas. Nah, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Nah, yang saya rasakan pertama di kelas persiapan, suasana yang begitu ramai, anak-anak yang masih harus difokuskan dan ditanamkan minat baca dan belajarnya. Kedua, di kelas lanjutan, suasana kelas yang lumayan kondusif, dan walaupun ada beberapa anak yang masih harus dibuat fokus dalam mengerjakan modul yang diberikan oleh motivator. Dan apakah ada anak pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk kekerasan, pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada sama sekali motivator menggunakan kekerasan di Bimba ini, khususnya karena tanggung jawab motivator sendiri ada mengasihi dan menyayangi anak. Dan yang poin D itu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Nah, pada kegiatan pembuka ini, motivator dan murid melakukan doa sebelum belajar, menyanyikan lagu Bimba, dan berdialog atau berdongeng dan bercerita. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, motivator melakukan penerapan teori Bandul, evaluasi efek anak yang dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif anak yang dilakukan setiap 10 menit sekali. Pemberian motivasi dan reward dilakukan minimal 5 menit sekali. Dan anak itu melakukan pengerjaan modul dan bermain baca-bacaan. Dan pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti atau kegiatan utama. Nah, kegiatan prioritas yang paling baik dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti mengerjakan modul berdialog dan bermain baca-bacaan. Nah, pertanyaan keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Nah, pada kegiatan penutup ini, motivator dan murid melakukan mengulang kembali materi atau modul yang sudah diberikan. Ini khusus untuk murid dan membaca doa sesudah belajar, menyanyi lagu pulang sekolah. Dan berapa lama sih durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Nah, durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator ini selama 40 menit. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.